Selamat sore, perkenalkan nama saya Elsa Oktaviana Nitaristo dengan NIM 20400-560 dari kelas Hukum Agraria D. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pertama, Bab 1, Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1. Ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ayat 4, dalam pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ayat 5, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ayat 6, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2, Ayat 1, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat 2, hak menguasai dana negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk huruf A mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Huruf B menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Huruf C menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ayat 3, wewenang yang bersumber pada hak menguasai daya negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Ayat 4, hak menguasai dan negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4, ayat 1, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Ayat 2, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Ayat 3, selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 5, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9, ayat 1, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Ayat 2, tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarga.
Pasal 10 ayat 1 setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan dan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat 2 pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat 3 pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11 ayat 1 hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain melampaui batas. Ayat 2 perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan umum hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12 ayat 1 segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Ayat 2 negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1 pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meningkatkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Ayat 2 pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat 3 usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat 4 pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 11 ayat 1 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Huruf A untuk keperluan negara, huruf B untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa, huruf C untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan, huruf D untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan itu, huruf E untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat 2 berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat 3 peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur, kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah 3 dari bupati, wali kota, atau kepala daerah yang bersangkutan. Pasal 15 memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab 2 hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1 ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16 ayat 1 hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah huruf A hak milik, huruf B hak guna usaha, huruf C hak guna bangunan, huruf D hak pakai, huruf E hak sewa, huruf F hak membuka tanah, huruf G hak memungut hasil hutan, huruf H hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53. Ayat 2 hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah huruf A hak guna air, huruf B hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, huruf C hak guna ruang angkasa. Pasal 17 ayat 1 dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Ayat 2 penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu yang singkat. Ayat 3 tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat 4 tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur.
Pasal 18. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian 2 pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2 pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi huruf A pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, huruf B pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, huruf C pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat 3 pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat 4 dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian 3 hak milik. Pasal 20 ayat 1 hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat 2 hak milik dapat berahli dan diahlikan kepada pihak lain. Pasal 21 ayat 1 hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat 2 oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat 3 orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat 4 selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22 terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2 selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini hak milik terjadi karena huruf A penetapan pemerintah menurut cara dan cara-cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, huruf B ketentuan undang-undang. Pasal 23 ayat 1 hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2 pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24 penggunaan hak tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 25 hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26 ayat 1 jual beli penukaran pengibahan pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta penguasanya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2 setiap jual beli penukaran pengibahan pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk pada pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27 hak milik hapus bila huruf A tanahnya jatuh kepada negara, 1 karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, 2 karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 3 karena diterlantarkan, 4 karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. Huruf B tanahnya musnah. Bagian 4 hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1 hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Ayat 2 hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.
Ayat 3, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat 2, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Ayat 3, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah huruf A, warga negara Indonesia, huruf B, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun, wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu dihapus karena hukum, dan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31, hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu dihapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34, hak guna usaha hapus karena huruf A, jangka waktunya berakhir, huruf B dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak dipenuhi, huruf C dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, huruf D dicabut untuk kepentingan umum, huruf E ditelantarkan, huruf F tanahnya musnah, huruf G ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 5, hak guna bangunan. Pasal 35 ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Ayat 3, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36 ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah huruf A, warga negara Indonesia, huruf B, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pasal 37, hak guna bangunan terjadi, huruf A, mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah, huruf B, mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38 ayat 1, hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2, pendaftaran dimaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal itu dihapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40, hak guna bangunan hapus karena huruf A, jangka waktunya berakhir, huruf B dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi, huruf C dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, huruf D dicabut untuk kepentingan umum, huruf E diterlantarkan, huruf F tanahnya musnah, huruf G ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian 6, hak pakai. Pasal 41 ayat 1, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya dan yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Ayat 2, hak pakai dapat diberikan huruf A selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Huruf B dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Ayat 3, pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat mengandung unsur pemerasan. Pasal 42, yang dapat mempunyai hak pakai ialah huruf A warga negara Indonesia, huruf B orang asing yang berkedudukan Indonesia, huruf C badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia, huruf D badan hukum asing yang punya perwakilan Indonesia. Pasal 43 ayat 1, sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Ayat 2, hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian 7, hak sewa bangunan. Pasal 44 ayat 1, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ayat 2, pembayaran uang sewa dapat dilakukan huruf A satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, huruf B sebelum dan atau sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Ayat 3, perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah huruf A warga negara Indonesia, huruf B orang asing yang berkedudukan Indonesia, huruf C badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, huruf D badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46, hak membuka ayat 1, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47 ayat 1, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat 2, hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10, hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Ayat 2, hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11, hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 ayat 1, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan sosial. Ayat 2, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ayat 3, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12, ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50 ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ayat 2, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51, hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3, ketentuan pidana. Pasal 52 ayat 1, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000. Ayat 2, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat 1, 46, 47, 48, 49, ayat 3, dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000. Ayat 3, tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.
Bab 4 Ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 53 ayat 1 hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ayat 2 ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disampingkan kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah menyatakan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1 hak-hak asing yang ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Ayat 2 hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing. Jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56 selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20. Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 57 selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kredit verban tersebut dalam Statblad 1908 nomor 542 sebagai yang telah diubah dengan Statblad 1937 nomor 190. Pasal 58 selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konversi. Pasal 1 ayat 1 hak agendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat 2 hak agendom kepunyaan pemerintah negara asing digunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak paket tersebut dalam pasal 1 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. Ayat 3 hak agendom kepunyaan orang asing seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjukkan oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. 4. Ayat 4 jika hak agendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dengan hak opsal atau hak erfpak maka hak opsal dan hak erfpak tersebut itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opsal atau hak erfpak tersebut di atas tetapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat 5 jika hak agendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opsal atau hak erfpak, maka hubungan antara yang mempunyai hak agendom tersebut dan pemegang hak opsal atau hak erfpak tersebut diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Ayat 6 hak-hak hipotek servitude Tengebruik dan hak-hak lain yang membebani hak agendom tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini. Sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini. Pasal 2
Ayat 1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini yaitu hak agraris egendom, milik Yayasan Andarbeni, hak atas Drue, hak atas Drue desa, Pesini, Grand Sultan, Landerinch Bezireh, Altish Durand, Erpak, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali jika mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat 2. Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warga negara yang di samping keluarga negara Indonesianya mempunyai keluarga negaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pasal 3 ayat 1 hak erpak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erpak tersebut tetapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat 2 hak erpak untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4 ayat 1 pemegang konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan pemerintahan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Ayat 2 jika jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka konsesi dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Ayat 3 jika pemegang konsesi atau sewa mengajukan permintaan termasuk dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka konsesi untuk atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Pasal 5 hak offsite dan hak erfak untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak offsite dan hak erfak tersebut selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6 hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini yaitu hak Frog Gebrik, Grand Controller, Brickland, Ganggam Bauntrik, Anggaduh, Bengkok, Lungguh, Pituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak paket tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang ini. Pasal 7 ayat 1 hak gogolan, pekulian atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1. Ayat 2 hak gogolan, pekulian atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak paket tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini. Ayat 3 jika ada keraguan-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulian atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan. Pasal 8 ayat 1 terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2 dan 5 berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Ayat 2 terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Pasal 9 hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur tersendiri. Keempat, huruf
hak-hak yang dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini dihapus dan beralih kepada negara. Huruf B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembar negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno. Diundangkan pada tanggal 24 September 1960, Sekretaris Negara Tamzil. Sekian dari saya, terima kasih.